Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sekolah, Bapak Muhammad Najib, yang kami hormati Bapak Muhammad Abdizar selaku narasumber dalam rangka berbagi praktik baik. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan hadir dalam diseminasi forum berbagi praktik baik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sama-sama menghadiri berbagai praktik baik yang nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, Rudi Aswadi, dan juga akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdizar. Nah, pada kesempatan ini tentu ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan tentang budaya positif, materi yang sudah kita dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak, kemudian juga aksi nyata yang sudah kami lakukan, yang harapannya apa yang nanti kami sampaikan ini bisa menular kepada teman-teman sekalian, sehingga budaya positif ini betul-betul bisa wujud di sekolah kita. Tentu nanti mungkin banyak kekurangan yang akan disampaikan oleh saya dan juga Bapak Muhammad Abdizar. Oleh karena itu nanti silakan Bapak Ibu bisa memberikan masukan dan juga sarannya, sehingga kita sama-sama bisa berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan berbagi praktik baik ini, saya mohon untuk kepada kepala sekolah untuk memberikan pengantar sehingga program ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak Ibu guru, ada guru penggerak ini Santoso, dan ada CGP yaitu Pak Rudi dan Pak Maman yang hari ini sedang melaksanakan diseminasi CGP, dan hari ini akan berbagi praktik baik. Saya ucapkan selamat kepada Pak Rudi dan Pak Maman serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya bersyukur meskipun tidak banyak teman-teman yang bisa hadir karena ada jam, namun dari sekian yang hadir ini kami harapkan hal-hal positif yang bisa kita ambil dari apa yang nanti disampaikan oleh dua guru CGP kita, apa yang sudah dilaksanakan, praktik. Nah, ini berbagi tentang praktik baik yang berharap ini bisa menular ke teman-teman guru yang lain. Nah, berbagi praktik baik ini ada kaitan langsung juga dengan nanti pelaksanaan MGMP sekolah, yang di dalam setiap pertemuan nanti di MGMP juga kita akan menyampaikan hal yang sama. Karena dari Kombel yang baru pulang juga dari pelatihan, yaitu Bu Yuni dan Bu Tian, juga akan memberikan masukan-masukan kepada kita semua tentang bagaimana kita bisa berbagi hal-hal positif yang mungkin bisa diadopsi oleh mata pelajaran atau Bapak Ibu guru yang lain. Nah, apabila ini terus kita gaungkan, terus kita tingkatkan, selalu hal-hal positif yang akan kita sampaikan, mudah-mudahan pergerakan pembelajaran tidak hanya gurunya yang bergerak, tetapi pembelajaran di sekolah juga ikut bergerak ke arah positif.
Ini tentu memang membutuhkan waktu dan proses, sehingga Bapak Ibu juga nanti setelah memahami bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas masing-masing, ada hal-hal positif juga dapat kita tularkan kepada teman-teman yang lain. Karena bisa saja metode-metode pembelajaran yang dikemas oleh Pak Rudi dan Pak Maman ada cocok dengan mata pelajaran yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Dan terjadi interaksi inilah merupakan suatu hal yang positif di dalam proses pembelajaran. Artinya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang lain juga bisa memberikan masukan tentang proses praktik baik. Itu harapan kami. Semoga ini akan terus bergulir, membuat proses pembelajaran di sekolah kita perlahan tapi pasti menuju ke arah yang lebih positif. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalaupun nanti terdapat hal-hal yang belum pas, akan ada menerima masukan dari Bapak Ibu guru dan teman-teman yang lain. Tentu itu sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi CGP Bapak Rudi Aswari SPD dan Bapak Maman Aprizal SPD berbagi praktek baik pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dapat diikuti sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Pak Rizal. Selanjutnya untuk pembagian materi, ada 6 materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Saya dan Pak Maman sudah berbagi. Nanti mungkin materi pertama akan disampaikan oleh Pak Maman. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ada 6 materi Bapak Ibu yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Di situ ada Bapak slide-nya. 6 materi. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Nah, 3 materi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Maman Aprizal. Kemudian 3 materi selanjutnya nanti akan saya sampaikan, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Baik, langsung saja kita akan menyimak Bapak Ibu sekalian berbagai praktik baik ini. Materi akan disampaikan oleh Pak Maman Aprizal. Nanti setelah materi tanya jawab, atau setelah saya dan Pak Maman materi selesai baru tanya jawab. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu sekalian? Setelah selesai semua. Baik. Baik, pada Pak Maman Aprizal, silakan untuk menyampaikan materi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan kami bersama Pak Rudi dalam rangka diseminasi budaya positif, salah satu tugas dari calon guru penggerak. Saya akan memaparkan yang pertama adalah tentang budaya positif. Yang pertama, apa itu yang disebut dengan budaya positif? Budaya positif merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, ini untuk definisi dari budaya positif. Tentunya kita sebagai seorang guru sudah melakukan beberapa bentuk kontrol untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada di depan ada sedikit 4 bentuk kontrol yang sudah mungkin kita lakukan. Yang pertama adalah bentuk hukuman dengan harapan dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hadiah atau reward, dan juga ini juga dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga, guru yang kita lakukan juga mungkin sebagai berperan sebagai teman bagi siswa. Yang keempat, guru harus memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini biasanya menggunakan restitusi ya. Oke, itu selanjutnya kegiatan untuk memunculkan kontrol. Apakah tadi benar atau salah yang kita lakukan selama ini? Bapak Ibu, mari kita coba untuk melakukan satu kegiatan dengan kawan sebangkunya ya, mungkin hanya cukup 1 menit saja. Harapannya yang pertama dengan kawan sebelahnya saja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita coba untuk mengepalkan salah satu tangan. Oke, yang satu saja, salah satu saja pilih kawannya ya. Salah satu saja mengepalkan tangannya. Dan coba Anda bayangkan bahwa yang Anda simpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Dan kawannya sebelahnya ini bertugas untuk mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, boleh dengan membujuk atau merayu, menghardik, mengintimidasi, memarahi, dan lain sebagainya, sehingga bersedia untuk membuka kepala tangan tadi. Dan yang paling penting di sini adalah yang mengepalkan tangan ini punya rasa memiliki, dan ini sangat-sangat berharga bagi hidupnya. Oke. Monggo Bapak Ibu, 3 coba kita praktekkan ya. Mungkin kalau Mas Kadira dengan Bu Mira Gerayu. Oke, apa? Kita coba masuk ya. Dari kegiatan kita barusan, kita akan coba mendefinisikan apa yang kita lakukan tadi. Oke, yang pertama, apa Anda atau rekan Anda membuka kepala tangan tadi? Mungkin ada alasannya ya.
ketika tangan kepala saya sudah buka, nanti takut bohong karena nggak ada apa-apa. Luar biasa. Oke. Mungkin sebelahnya ya, Pak Santoso. Apa Anda, rekan Anda menutup kepala Anda tadi, Pak Sule? Wah, Tetap mempertahankan. tetap mempertahankan, seperti mempertahankan harga diri dia. Ya, jadi dia nggak mau saya godain, saya itik-itik, tolong buka, enggak. Berarti dia punya pendirian yang teguh. Nah, itu luar biasa. Oke. Ini yang lain, silakan Bu Beka. Saya tetap mengekalkan tangan saya tidak membuka kepala karena saya merasa memiliki hal yang berharga. Bu Man. Untuk mereka tetap mengepakkan tangan karena tidak membukanya karena merasa apa yang mereka itu sangat berharga sehingga dia pun tidak mau membukanya. Oke. Kita berpegang teguh itu. Tetap ya. Jadi bermacam-macam alasan kalau memang sesuatu itu yang berharga tetap untuk dipertahankan. Oke. Kita ambil kesimpulan bahwa yang memegang kontrol tadi Pak Sulaiman dengan Bu Beka tadi ya, untuk mengepalkan tangannya dan tidak membuka kepala itu adalah tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita pada saat itu. Jadi kalau kebutuhan dasar nanti mungkin akan disampaikan lebih jauh oleh Pak Rudi ya. Mungkin ya untuk kebutuhan yang pertama, yang paling pokok ya, yang paling ekstrim mungkin untuk bertahan hidup salah satunya untuk kebutuhan dasar. Oke, next. Kita coba beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, kecuali anak itu membutuhkan atau memiliki kebutuhan untuk dikontrol. Jadi segala sesuatu yang kita suruh anak itu tidak mungkin akan melakukan kalau dia tidak mau dengan sendirinya. Itu mungkin makna dari yang kita lakukan tadi untuk Pak Sulaiman ya, dengan Pak Santoso tadi. Gimana caranya Pak Santoso tadi untuk dipertahankan dengan merayu dengan segala macam mungkin menarik ya tadi ya, atau menggelitik tetap. Nah, berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif atau wujudan adalah merupakan bentuk-bentuk kontrol. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menguatkan atau menggunakan kritik dengan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ini karena bisa jadi dengan kritikan kita tadi ataupun penguatan yang lainnya akan membuat anak itu terlalu memikirkan dan sehingga berdampak buruk terhadap anak tersebut. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Menurut statement R. Covey ya tentang paradigma stimulus dengan respon menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jadi ini mutlak ya, kalau kita lihat ini adalah motivasinya mulai dari diri sendiri.
Oke, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka tak perlu mengubah kerangka acuan kita dan ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perubahan paradigma yang tadi dari ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sebenarnya kita lihat, kita mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, stimulus respon. Kita harus memiliki yang pertama stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus berhenti dengan konsep atau pemahaman kita. Kita mulai dari diri sendiri bahwa kita berusaha untuk memahami paradigma orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita rubah dengan semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang dilakukan anak-anak, apapun saja pasti memiliki tujuan. Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kita rubah dengan paradigma hanya Anda yang bisa mengatur atau mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kita rubah dengan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita ubah dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita harus rubah dengan model berpikirnya adalah menang-menang. Oke, selanjutnya apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplin yang artinya belajar. Selanjutnya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Selanjutnya, setiap perilaku ini menurut dari William Fraser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan tujuan mulia mungkin secara universal kalau dunia pendidikan atau sekolahan yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Apa saja dalam profil Pancasila? Bapak Ibu lebih paham dan mungkin sudah hafal semua ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua,
global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Oke, menurut diajar ya, Dewantara Oke, saya ambil artinya saja Bapak Ibu. Merdeka. Salah tafsir juga nanti kalau saya bacakan. Gak bisa. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, dan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini berasal dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yang kedua, materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Karena restitusinya nanti akan lebih jauh dibahas oleh Pak Rudi. Oke. Menurut Diana Gosar ini ada 3 teori motivasi berlaku manusia. Setiap manusia pasti akan melakukan sesuatu karena termotivasi. Yang salah satunya kita lihat mulai dari yang pertama ada motivasi dari eksternal ya. Pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang sering kita gunakan, masih kita lakukan adalah dengan peraturan-peraturan dan ada hukumannya. Ini harus kita rubah ya nanti ya. Karena motivasi eksternal ini kurang berdampak terhadap siswa. Gimana caranya supaya motivasi itu muncul dari dalam diri anak-anak kita sendiri, sehingga nanti akan muncul tujuan dari disiplin positif. Sehingga kalau untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman, pasti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Pasti dalam anak terbesit kalimat seperti itu. Kalau saya tidak melakukan, mungkin akan hukumannya seperti apa? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward ya dari orang lain atau institusi. Ini juga termasuk motivasi internal. Sehingga anak itu akan melakukan suatu kegiatan atau suatu perbuatan dengan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau dia tidak diberikan imbalan atau reward, pasti dia tidak akan melakukan. Nah hanya sebatas motivasi dari eksternal. Berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang harus kita munculkan kepada anak-anak kita supaya motivasi internalnya memang terbangun. Melakukan sesuatu kegiatan, sesuatu yang baik itu muncul dari inisiatif anak kita sendiri. Sehingga saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, di dalam peraturan tadi pasti ada istilah hukuman ataupun konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu di depan kita sudah saya tuliskan yang termasuk dalam hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk jenis hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Termasuk hukuman. Oke ya. Yang kedua kita akan coba nanti, sehingga kita bisa membedakan yang mana hukuman dan mana konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengurangi menggunakan masker ke sekolah. Juga termasuk hukuman. Oke.
Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari melepas ya. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Oke. Berarti kita sudah paham semua apakah yang termasuk dengan hukuman dan konsekuensi. Lanjut Pak. Untuk membedakan hukuman dan konsekuensi, kita lihat yang termasuk dalam hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita lihat tadi yang kita sebutkan hukuman pasti ada dampak terhadap fisik ya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Selanjutnya, dengan dilakukannya dengan terpaksaan. Yang seterusnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan studi konsep konsekuensinya sebelahnya ya, sesuatu harus terjadi. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, mungkin hanya sebentar saja dampak ataupun efeknya. Selanjutnya, anak lebih menghargai disiplin. Selanjutnya, stimulusnya dengan tanggapan. Masih dilanjut Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya ada restitusi, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Rudi. Hanya mengambil saja apa itu restitusi. Restitusi merupakan prosesnya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Selanjutnya materi yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Oke, yang selama ini mungkin kita sudah lakukan adalah membuat keyakinan kelas ini ada istilahnya kalau di tempat kita kesepakatan kelas ya. Oke. Nah, keyakinan kelas adalah, kita coba untuk mendefinisikan. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi karena kesepakatan bersama warga kelas. Kalau di sekolah berarti semua warga sekolah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan tersebut menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Dalam pembentukan keyakinan kelas ataupun sekolah harus diperhatikan yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dengan peraturan ya, berbeda dengan peraturan. Ini lebih abstrak daripada peraturan, mungkin yang lebih rinci dan konkret. Berikutnya adalah keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nanti ada contohnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi betul-betul memang terjadi di dalam kelas kita. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya wali kelas
meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti Pak. Ya, ini ada contoh bentuk-bentuk peraturan, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Untuk peraturan biasanya selalu, saya contoh ambil salah satunya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dengan keyakinan kelas cukup dengan punya tanggung jawab. Di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan dan juga keselamatan dan menghormati orang lain dan seterusnya. Ini bisa kita lihat. Peraturan untuk menciptakan budaya positif. Kita mulai dari hal yang paling skupnya paling kecil, yaitu adalah peraturan kelas di lingkungan kelasnya. Kita membuat sebuah peraturan kelas, dan skupnya yang lebih besar adalah membuat keyakinan kelas. Tadi saya katakan lebih universal keyakinan kelas ini. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Kalau sudah menciptakan lingkungan yang positif, selanjutnya nanti akan terwujud budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, ini tidak perlu. Materi selanjutnya 4 dan akan disampaikan oleh Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah bergabung dalam kegiatan ini. Baik, saya akan lanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi Aswadi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Kami berharap dari paparan kami nanti selain mengimbas nilai-nilai positif ini bisa diterapkan di sekolah kita, saya berharap nanti Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak kedepannya bisa mendaftar. Apalagi yang masih muda-muda seperti Bu Bila, Pak Noven, mungkin Bu Iwi, Bu semuanya tanpa terkecuali ya bisa mendaftar. Nanti kita bisa saling berkolaborasi, berbagi, ya, saling menguatkan Bapak Ibu sekalian. Nah itu tadi Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan oleh Pak Maman 1, 2, 3. Nah kemudian di materi 4, 5, 6 ini akan saya sampaikan. Baik, next Pak. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Maman Rizal tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu sekalian, di situ dinyatakan pada teori kontrol dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Jadi murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat siswa kita itu bermasalah, bikin ulah di kelas mungkin, di masjid mungkin, atau bahkan dimanapun. Jadi berdasarkan teori ini sebenarnya ada sesuatu yang tidak terpenuhi, ya. Di balik perilaku mereka itu ada salah satu kebutuhan dasar dari siswa kita itu yang tidak terpenuhi, ya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, ya, dalam choice theory. Jadi bukan sembako ternyata Bapak Ibu. Di situ nggak ada sembako ya. Sandang, pangan, papan nggak disebutkan ya. Saya juga baru ternyata sandang, pangan, papan ada di sini ya. Iya. Tapi
tapi dalam bentuk yang lain ya Bapak Ibu. Dan yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, survive. Ya, bertahan hidup itu yang mencakup segala hal ya. Tadi ya, sandang pangan itu bukan hidup ya, kayak misalnya ada di situ ternyata. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari sekarang sudah mulai ya mengidentifikasi ya. Jadi kalau ada siswa kita bermasalah di kelas kita, apa kira-kira yang tidak terpenuhi dari anak kita itu? Ya, apa kurang kasih sayang ya? Atau dia mungkin tidak diterima oleh teman-temannya, gitu ya, tidak punya kawan, ya dijauhi, bisa jadi. Kemudian yang ketiga, kebebasan ya, freedom. Jadi memang anak-anak kita ya, bahkan kita sendiri ya, kita ini kadang-kadang perlu waktu yang kita ini merasa harus bebas gitu ya, harus kebebasan kita itu dipenuhi gitu ya, tanpa terganggu oleh siapapun gitu ya. Jadi kalau kita dengan suami istri ya silakan ya, itu kebebasan ya, mau ngobrol sampai jam berapa ya, seperti itu ya. Nah kalau siswa kita nggak seperti itu ya, mungkin dia pengen rekreasi, jalan-jalan, gitu. Kebebasan ya. Itu bisa Bapak Ibu bisa identifikasi tuh di kelas. Bisa jadi ada siswa kita itu yang sebenarnya dia pengen bebas, nggak bisa diatur, pengen bebas. Dia selama ini merasa terkekang. Ya, ada kesenangan dia yang tidak tersalurkan gitu ya. Ada kesenangan yang tidak tersalurkan. Nah, kemudian yang keempat adalah kesenangan ya, fun ya. Kita itu butuh kesenangan ya. Kesenangan ya. Bapak Ibu kita juga, nah ini dari sini kita bisa belajar, bisa jadi anak kita itu di kelas yang bermasalah ya Bapak Ibu, bisa jadi kebutuhan kesenangannya kalau tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah penguasaan ya, power ya, pengen dihargai, pengen jadi pemimpin, pengen menjadi pusat perhatian. Ada anak-anak seperti itu Bapak Ibu ya, pengen kawan itu ngikutin dia. Bisa jadi seperti itu. Pun kita ya, mungkin kalau kita sebagai kepala keluarga ya, Pak Noven, kita sebagai suami mungkin ya, kuasa ini kan kita perlu dihargai, dihormati oleh istri kita. Nah, pun siswa juga demikian. Ibu juga seperti itu di rumah, ingin dihormati, anak dihargai, kemudian kata-katanya didengarkan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pun demikian ya, Bapak Ibu, siswa kita itu di kelas bisa jadi dia ada kebutuhan seperti itu, ada kebutuhan ya power ya, penguasaan, ya kekuasaan. Itu bisa jadi tidak terpenuhi. Ini sebentar, Nah, jadi penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan ya, itu goalnya adalah dalam rangka bertahan hidup. Nah, kalau kita lebih spesifik lagi, itu di kebutuhan untuk bertahan hidup itu diantaranya reproduksi di situ jelas. Jadi menikah itu adalah kebutuhan, ya, untuk bertahan hidup, ya, menciptakan anak. Deskripsi 5 posisi kontrol. Dr. William Geiser dan dosen yang berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Ini hasil pengalaman Bapak Ibu. Ya, guru dan orang tua ya, kita sebagai guru dan orang tua. Yang pertama adalah sebagai penghukum, tadi sudah disebutkan. Nah, kita introspeksi Bapak Ibu. Selama ini kita dengan siswa kita itu sebagai penghukum atau bukan? Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman aja. Kemudian sebagai pemantau dan manajer. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, yang kedua ya, penghukum dan membuat rasa bersalah ini, ya, ini sesuatu kontrol yang negatif ya Bapak Ibu. Mungkin kita pernah semua melakukan, saya pernah melakukan, mungkin Pak Maman juga pernah ya. Nah, ini sebisa mungkin kita sudah mulai bergeser Bapak Ibu ke posisi kontrol yang positif, yaitu 3 ya, sebagai teman, pemantau, manajer. Gimana Bu? Kadang jengkel. Iya, itu memang ya, kita semua profesional ya. Manusiawi. Normal.
normal sih Bu. Saya juga seperti itu. Tapi ya kita kembali lagi diingatkan pada seorang guru, kita orang tua, kita mulai belajar bergeser dari posisi kontrol yang negatif ke posisi kontrol yang positif. Ya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini sebagai penghukum Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-kata itu hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menemukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, Bapak Ibu, patuhi aturan saya. Atau awas. Bukan macam gitu Pak. Awas. Tidak benar. Awas tuh gitu. Awas kan nanti. Nah ini kan benar. Saya bersyukur ya ada guru BK di sini. Nah, Ini juga penting diterapkan oleh guru BK ini. Saya kadang melihat guru BK itu matanya melotot, tangannya di sini, ngomongnya keras. Itu temennya Bu Marika. oh. Nah ini saya berharap nanti ya ini diserap sebagai pengetahuan dulu, nanti kita berbagi dengan teman-teman BK ya. Selalu yang terakhir selesai. Kamu ini belakangan terus selesai ya misalnya begitu. Apa nggak bisa? Itu walaupun itu verbal ya, kata-kata itu penghukum. Kita menghukumi siswa kita itu sebagai psikis ya, orang yang paling tangguh, yang paling bodoh. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Guru model seperti ini, Bapak Ibu, dia yakin pokoknya kalau nggak gini dia itu memang nggak bisa berubah. Kita memfonisnya seperti itu. Ya, tidak ada cara lain selain menghukum. Next. Nah, ini kadang-kadang kita masih ada di posisi di bawah ya, perhatikan. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Saya sering dengar sih dari waktu kedengaran Saya berapa kali saya ya, membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Ini kata-katanya lembut, tapi dia lebih di sini. Ya, mungkin ya. nanti ada solusinya. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali. Siapa ya? Ibu paling tidak suka Kota ya. Iya. Contoh aja. Paham. Bisa. Saya nggak tahu. Ya ini kita semua pernah melakukan ini. Kita mulai bergeser ya dari posisi kontrol yang negatif ke positif. Paham. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini kata-katanya bisa kasar, bisa lembut, tapi biasanya ini lembutnya. Kalian ngomong bulan lalu terima kasih Pak. Tergantung intonasi ya. Apa tuh kayak ngomong? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, nah ini sering. Bu Wina Kita panggil siswa sering. Gimana kalau ibu kamu tahu perbuatan kamu seperti ini? Iya. Kita sering, bahkan Sering. melakukan Pak ya. Iya. Salam juga. Iya Pak. Iya. Ya ini posisi kontrol nggak yang boleh, negatif. Ya. Lupa kelasnya lupa. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sana. Bapak ingat nggak, Pak, anak kelas 12 IPA 2 B ya? Wah, Pak, jangan sampai Pak, nanti saya dilaporin. Oh, iya. Orangnya luar biasa. Oh, iya. Ya, itu kesalahan kita. Iya. Jadi ketika kita melaporkan perbuatan si anak ini kepada orang tua, dia sudah merasa takut. Sekarang 12 Pak. Ya, Kalau tuh. nah, itu kita sudah membuat dia merasa bersalah, rendah diri dan ketakutan yang luar biasa. Padahal kita tidak ada hukuman fisik Bu. Nggak boleh. Wah, perutnya luar biasa, sampai nangis tuh. Nggak dipukul Pak ya benar? Enggak. Jadi betapa kata-kata itu luar biasa, bisa menyakitkan ternyata. Baik, next Pak. Nah, sebagai pemahaman, Bapak Ibu, kalau kita ini sebenarnya sudah mulai bergeser ke sini sih. Saya sendiri sering melakukan guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, pendekatan persuasif. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif bisa
sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Tapi tetap ada sisi negatif, Bapak. Kadang-kadang anak itu melunjak. Nah, itu dia Pak. Posisi. Kalau sayang-sayang dia, udah sesuai bagaimana. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapaknya, jadi guru ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Bantu, jadi gurunya ngebantu. Ya. Membantu berarti. Saya yakin sih kita ini sudah pernah sampai di tahap ini ya, Bapak Ibu ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan mengatakan, saya pikir Bapak itu maksudnya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, saya sering melihat tuh ya, kadang itu ya di ruangan itu ada murid kuat banget dengan Pak Santo. Nah, saya tahu biasa aja, kan skill itu. Ya artinya inilah bahwasanya mungkin si murid itu merasa teman dengan Pak Santo, tidak merasa teman dengan saya. Itu salah satu negatifnya kita memposisikan sebagai teman. Ya pada kondisi itu boleh, cuman ini maksudnya ada sisi kurangnya ya. Sebagai teman itu ada tetap negatifnya. Baik, next. Nah, sebagai pemantau, ini masih positif Bapak Ibu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau. Gimana Pak? Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ya. Misalnya dengan siswa ya. Masih ingat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Berapa poinnya? Berapa poinnya? Sering banget ini. Santai-santai. Ini saya nih Pak. Kamu tahu kan sanksinya apa, konsekuensinya apa? Ini sudah positif. Ketika yang tadi sebagai penghukum dan teman, paham dan teman. Jadi sudah lebih baik. Jadi nanti ketika ada sesuatu masalah, ya sebelumnya kita sudah buat kesepakatan kelas, yang tadi sudah dibahas. Kita dulukan siswa kita. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Ya, Kamu tahu kan kesepakatan kelas kita apa? Jadi anak diingatkan kembali sehingga dia mau bertanggung jawab terhadap perbuatan. Paham ya? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini Pak Santoso ini saya lihat dia catatannya banyak sekali di ruangannya, mencatat siswa-siswa yang bermasalah. Nah kita di kelas juga seperti itu Bapak Ibu. Biasanya ada yang rajin kita kasih plus, bolos terlambat kita kasih min. Kita sebagai pemantau. Ya. Posisinya akan menggunakan stiker ya, slip catatan, daftar cek. Ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengatur murid. Tetap penting posisi kontrol. Kita harus menunjukkan diri juga sebagai pemantau. Nah ini sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa perkataan seorang manajer? Apa yang kita yakini? Maksudnya siswa itu kita, ya betul Pak. Apa yang kita yakini? Maksudnya ada siswa itu ketika bermasalah kita ajak bicara, kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita ingatkan kembali. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu
bersedia memperbaikinya. Jadi siswa kita tawarkan, gimana? Kamu berubah nggak? Nah, gitu kan? Saya kayak Pak ya, guru BK sih, kamu berubah nggak sih? Bisa nggak kamu berubah? Kalau malam. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika kamu perbaiki hal ini, ya, jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri. Jadi kira-kira kalau kamu melakukan ini, hasilnya seperti apa? Atau dampaknya seperti apa? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki ini semua? Jadi siswa itu kita tanya ketika dia melakukan satu kesalahan, kira-kira kamu mau memperbaiki kondisi kamu nggak? Mau berubah nggak? Kira-kira dengan perbuatan apa yang bisa memperbaiki kondisi kamu? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, ini memang ini dalam tataran teori Bapak Ibu. Cuman kita memang bisa menerapkan ini, walaupun hasilnya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi setidaknya proses itu kita usahakan dan sebenarnya kita juga lebih tenang Bapak Ibu. Kita lebih tenang. Maksudnya nggak strength ya. Kita dudukkan siswa kita tadi sebagai teman yang positif, kita sebagai pemantau dan kita sebagai manajernya. Ya. Jadi kalau yang sisa itu sudah nggak bisa diatur lagi, ya kita kembalikan ke dirinya dan orang tuanya. Nanti ada kondisi tertentu kita akan bekerja sama dengan orang tua. Ya, kita kembalikan mau kemana, mau seperti apa. Baik, next. Restitusi, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini dia dosen dalam bukunya restitusinya segitiga restitusi telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu sebenarnya kita itu sudah pernah menerapkannya, ya. Hanya saja mungkin ya sepenggal atau bahkan mungkin tidak berurutan, dan itu tidak masalah Bapak Ibu. Kita tetap bisa menerapkan itu. Next Pak. Nah, ini segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, ya, dia di posisi kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi seolah-olah kita itu ngebela dia gitu, seolah-olah kita menstabilkan mental si siswa ini. Ya, misalnya Pak Santoso terlambat datang ke sekolah saya itu. Misalnya terlambat, kita panggil dia. Semua orang pernah terlambat kok, misalnya. Bapak juga pernah terlambat ketika. Jadi menenteramkan itu. Jadi siswa itu nggak merasa dihukum, nggak merasa orang paling berdosa lah gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu, tindakan yang salah itu kita validasi ya. Maksudnya apa? Ya setiap perilaku itu memiliki alasan. Apa alasan si siswa ini melakukan kesalahan itu? Kita korek terus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi setelah dia memunculkan alasannya apa melakukan kesalahan itu, nah kita sandingkan lagi dengan keyakinannya bagaimana. Apakah ingin terus berbuat salah atau ingin kembali kepada keyakinan yang sudah disepakati atau keyakinan yang sudah diyakini oleh si siswa kita itu. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Ini tidak kaku Bapak Ibu. Makanya sebenarnya saya yakin kita semua sudah pernah melakukannya. Hanya mungkin tidak berurutan. Kemudian juga tidak lengkap ya, tiga langkah itu tidak kita lakukan semua. Nah, menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, di antaranya kata-kata ini hanya sampel ya Bapak Ibu ya. Ketika anak itu melakukan satu kesalahan, kita sampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini tapi tergantung tingkat kesalahannya Bapak Ibu ya. Kalau anak kecil jatuhin, pecahin gelas misalnya, nggak apa-apa nah, gitu misalnya kan ya. Jangan nangis. Itu kan menstabilkan anaknya ya. Konteks itu ya. Tapi kalau anak SMA jangan Pak ya. Anak SMA misalnya merokok nggak apa-apa.
Ya, Bapak Ibu, jadi kita harus memperhatikan konteksnya ya. Jangan disamakan anak kecil mecahin gelas dengan anak SMA yang merokok di sekolah gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Selain ini saya juga pernah melakukan pesan seperti itu. Jadi mendamaikan ya Bapak Ibu. Kita bisa misalkan ini kok ya, walaupun misalnya anak katakan melakukan kesalahan datang terlambat, kita dudukkan. Kita bisa kok selesaikan ini. Kita bisa berubah. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi kita tidak mendudukan siswa sebagai terdakwa, ya, cari solusi bareng-bareng. Ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi seolah-olah anak itu terbela. Ya. Kemudian apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini hanya contoh Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan kepada siswa yang sedang mengalami masalah. Ya, lanjut. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kita mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini mungkin contoh ini untuk siswa yang berkelahi ya. Ada siswa berkelahi kita panggil. Misalnya dia itu nonjok temannya, ini misal ya. Nonjoknya itu karena dia membela diri. Nah, kita bisa katakan kepada siswa, kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, misalnya mukul, nendang misalnya. Jadi kesannya membela loh. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Katanya alasannya. Pasti biasanya kalau siswa berkelahi itu kan untuk menjaga harga diri ya. Nah di situ. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini harga diri. Biasanya ini kalimat ini contoh untuk siswa yang berkelahi. Ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Baik, lanjut kan? Selanjutnya yaitu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan-pertanyaan baik ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang punya? Nah, misalnya itu tadi ya, saya contohkan begini Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang sering datang terlambat, kita panggil ke kantor, kita ajak diskusi, kita ajak bicara, Bapak Ibu. Kita tanya aja, menurut kamu kalau sekolah itu bisa berprestasi atau bagaimana orang itu bisa mencapai cita-citanya, bagaimana sekolah? Bagaimana cara dia mengikuti pendidikan di sekolah? Jadi kita tanya nih nilai-nilai keyakinan. Orang bisa sukses, ya kan? Bisa tercapai cita-citanya dengan kerja keras toh, misalnya seperti itu. Jadi anak itu dikembalikan lagi ke nilai-nilai keyakinan. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kejayaan yang diperoleh dengan bermalas-malasan. Baik, next. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Maman dan yang sudah saya sampaikan tadi, tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah untuk membentuk karakter. Jadi goalnya Bapak Ibu kita ini sebagai guru harus sudah mulai memperhatikan tumbuh kembang karakter siswa kita di sekolah. Nah, guru dapat memberikan contoh, mengajar, mengimbau ya, murid untuk menerapkan hal-hal positif di sela-sela mengajar. Dapat pula dengan mengaitkan dengan materi pelajaran atau setiap saat memulai momen guru penggerak harus sama dulu. Guru penggerak ini saya Bapak Ibu. Nah, pun Bapak Ibu sekalian ini adalah calon-calon guru penggerak nanti sudah mulai menyampaikan daripada budaya positif ini. Lanjut. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini kita ya tadi dari memahami dulu, ya, menerapkan ya apa yang sudah disampaikan tadi materinya, ada diskusi positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, kritik institusi. Nah ini kita terapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa.
Guru yang saling mendukung dan menguatkan serta lingkungan yang aman dan nyaman untuk beraktivitas. Tujuannya supaya murid bahagia, kita juga bahagia. Lanjut. Lanjut lagi Pak. Lanjut kan sudah. Oke, alhamdulillah selesai. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah kami sampaikan. Saya akan memberikan contoh. Pak, nanti ada tanya jawab ya. Apa yang memang harus diberikan masukan kepada kami, berikan masukan, Pak, nanti akan kami catat untuk perbaikan. Nah ini prakteknya Bapak Ibu ya. Wah ini saya tempatnya. Ya. Nah ini contoh ya, skenario penerapan segitiga restitusi. Ternyata Pak Guru itu kalau pulang sore buat kayak gitu loh. Jadi siswa itu menemukan sendiri solusinya. Kita ini
Ibu sebagai manajer ya, posisi kontrol. Itulah ya, Bapak. Nanti kalau mau dilihat lanjutannya ada di YouTube ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah paparan kami tentang budaya positif. Ya, 3 materi ini sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizal, 3 materi sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu memberikan barangkali ada yang ditanyakan atau memberikan masukan-masukan. Silakan Bapak Ibu. Udah Pak. Ini loh udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan saya, Pak Maman Abliza SPDGR dan Pak Rudi Aswadi SPDGR, sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ya Pak ya, luar biasa. Namun pada kesempatan kali ini apa yang Bapak berdua sampaikan itu adanya untuk dunia pendidikan pada era-era yang sekarang ini. Kalau yang lalu ya lalu Pak, cuma sekarang ini memang selalu mengedepankan Ki Hajar Dewantara karena filosofi pendidikan kita sebagai Bapak guru pendidikan kita adalah Bapak atau Ki Hajar Dewantara, di mana salah satu di antara yang selalu kita dan saya juga ingat adalah berpihak pada murid Pak. Cuman ada beberapa yang saya ingin tanyakan begini sebagai teman-teman, sebagai guru penggerak, barangkali ada informasi baru harus seperti apa. Ketika kita mengajar di kelas itu terjadi sebuah perang diploma atau perang perasaan Pak, dengan bapak-bapak tadi tampilkan ya. Nah, untuk merubah itu langkah pertama itu apa sih Pak kira-kira yang perlu kita lakukan, di mana ketika kita menemukan salah satu siswa ya contoh yang mungkin nganyel hati, mangkel ya tadi secara spontan tuh tiba-tiba muncul Pak kata-kata kamu berapa kali melakukan kesalahan. Nah, bagaimana merubah itu bergeser supaya langkahnya gimana? Itu jujur saya akui Pak, ada kadang-kala ketika menemui siswa itu yang seperti itu. Nah, mungkin ada solusi sebaiknya itu kita langkah pertama seperti apa dalam menghadapi kasus anak-anak yang mungkin bisa dikatakan nganyel di hati Pak. Begitu aja Pak. Terima kasih luar biasa untuk CGP Angkatan 11. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada lagi Bu yang ingin bertanya, masukan Bu Ica boleh Bu biar masuk ke Anda boleh Pak? boleh dong. Di situ kali saya. Katanya soalnya udah bagus. Kamera. Bisa Bu? Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, bagaimana sih Pak metode atau cara untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita agar menjadi kebiasaan yang positif bagi anak? Terima kasih. Bagaimana cara menerapkan budaya positif Agar menjadi kebiasaan. agar menjadi kebiasaan di sekolah? Sharing aja nih Pak. Iya Pak. Ada lagi Bu?
coba menjawab ya pertanyaan pertama dari Bapak Santoso. Langkah untuk menghadapi kasus anak yang menjengkelkan ya. Memang ada kalanya kita kesulitan ya untuk berubah dari posisi kontrol yang negatif ya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah ya, itu posisi yang negatif. Bergeser menjadi posisi kontrol pada posisi yang positif sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah memang Bapak Ibu, kita memang seringkali dihadapkan dengan kondisi emosional kita Bapak. Ada kalanya kita juga sebagai manusia itu lepas kontrol ya, kita lepas kontrol sehingga apa yang sudah kita pelajari atau bahkan apa yang sudah kita yakini ya sebagai guru yang mestinya mendudukan diri sebagai guru yang memiliki posisi kontrol positif sebagai teman, pemantau dan manajer, ini alih-alih bisa menerapkan malah kita kembali lagi ke posisi kontrol yang negatif ya, menjadi penghukum ketika melihat siswa yang bermasalah. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu ketika kita melihat siswa yang menjengkelkan itu? Tidak ada cara lain Bapak Ibu kecuali kita melakukan satu pembiasaan. Jadi kita harus membiasakan diri untuk menerapkan ini, posisi kontrol yang positif. Kalau kita sering berlatih, kita biasa mengontrol emosi kita Bapak Ibu, kita biasa mengendalikan emosi kita, maka insya Allah kita nanti akan lebih mudah mengontrol emosi ketika kita menghadapi permasalahan dengan siswa. Bapak Ibu sekalian, saya cerita diri saya. Saya dulu ngajar di SMA Negeri Abung Surakarta. Saya dulu datang dari Bandar Lampung. Itu saya mengajar di Muhammadiyah, itu satu kelas muridnya 44. Ributnya bukan main, anak Raja Basa, anak Bambu Kuning, jadi anak-anak trouble semua. Saya emosian dulu. Tapi ketika saya sampai di Abung Surakarta, Bapak Ibu, saya menghadapi murid yang luar biasa, Bapak. Saya tidak pernah marah, Bapak Ibu. Saya hampir tidak pernah marah di musuh. Karena kalau saya marah, mereka lebih marah lagi. Jadi saya pilih tidak marah. Ya. Artinya apa? Saya belajar bahwasanya sebenarnya kita itu bisa mengendalikan diri, itu sih intinya. Poinnya itu tadi. Pengendalian diri ada di dalam diri kita. Sebagaimana tadi dicontohkan oleh Pak Maman ketika tadi kita menggenggam tangan kita meyakini ada satu nilai yang berharga di tangan kita. Itu tergantung kita mau melepas atau tidak itu. Pun demikian dengan kontrol diri kita ini mau marah atau tidak kita bisa kontrol sebenarnya. Kita mau marah atau tidak kita bisa kontrol. Ya ini terbukti saya bisa dikatakan tidak pernah marah. Di Abung Surakarta itu tidak pernah marah. Kalau di sini saya marah juga hanya kata-kata aja. Enggak pernah saya mukul kan. Ya mungkin hanya kata-kata yang mungkin tidak nyaman didengar lah seperti itu. Itu pada posisi itu memang saya merasa sudah keluar dari kendali sebenarnya. Tapi kan tidak sejauh tidak separah yang dulu pernah saya lakukan ya. Misalnya menghukum, menampar, memukul itu sudah tidak pernah lagi terjadi. Jadi itu Pak Santoso jawaban dari saya. Jadi kita berlatih untuk kontrol diri, kontrol emosi. Ya memang tidak mudah, tapi kalau kita membiasakan itu, saya yakin kita bisa jadi pribadi yang lebih tenang. Tidak mudah tersulut emosi. Seperti itu ya. Sementara Pak Santoso mungkin Pak Santoso tidak puas ya. Nanti kalau tidak puas kita bisa mencari kepuasan di tempat lain ya. Maksudnya kita bisa berdiskusi dalam forum yang lain. Baik, ada tambahan Pak nanti? Iya, jawaban pertama ada tambahan dari Pak Maman. Ya, berkaitan dengan langkah ya untuk mengatasi atau langkah pertama untuk menghadapi kasus anak yang menjengkelkan. Oke, saya hanya menambahkan dari Pak Rudi tadi, selain kita harus punya kontrol diri sebagai guru tadi, kita juga harus menyadari bahwa yang dilakukan anak ini tadi kita sudah membahas tentang keyakinan. Apa yang mereka lakukan itu pasti punya tujuan dan untuk memenuhi kebutuhannya apa tadi. Nah, dasarnya apa ya? Yang mungkin dia jengkel atau berbuat seperti itu karena di rumahnya lagi ada masalah,
Kita harus memahami hal yang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Itu ya Pak Santoso tambahannya. Mudah-mudahan Pak Santoso tidak close ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Wijayati. Bagaimana cara menerapkan budaya positif agar menjadi kebiasaan di sekolah kita? Nah, bagaimana cara? Yang pertama, kita kolaborasi Bapak Ibu. Sebelum kolaborasi kita itu pemahaman dulu. Kita berbagi pemahaman. Sebagaimana yang saat ini sudah kita lakukan, ini kita berbagi pemahaman dulu, menyatukan persepsi tentang pentingnya menerapkan budaya positif. Itu satu dulu. Kita supaya frekuensinya sama. Semua guru di sekolah ini punya persepsi kita penting loh menerapkan budaya positif seperti itu. Nah, setelah itu tentunya ada kolaborasi, ada kerjasama kita, kepala sekolah, ya, wakil kurikulum, guru mata pelajaran, kemudian mungkin dengan staf waka yang lain, bahkan dengan komite pun kita barangkali perlu kerjasama, perlu kolaborasi untuk menerapkan budaya positif ini. Kemudian yang ketiga, kita sering melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas terkait permasalahan, kendala apa yang dihadapi kita ketika menerapkan budaya ini. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif, tentu kita akan menemui banyak kendala. Ada kalanya kita menghadapi ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, di luar ekspektasi. Ternyata kendalanya seperti ini. Nah, itu kita bahas di pertemuan-pertemuan, bisa di komunitas belajar, bisa di MGMB. Nah, tentunya dari situ nanti diharapkan akan ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh teman-teman kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentunya kita continue Bapak Ibu, terus menerus. Jadi budaya positif itu kita lakukan terus menerus, continuous, sehingga itu betul-betul menjadi darah daging, menjadi kebiasaan kita. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan Bu Ija belum puas sehingga nanti bisa belajar lagi. Iya. Ada tambahan? Cukup. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Sule, barangkali. Jadi Bapak Ibu kita sepakat ya, Bapak Ibu kita akan berusaha untuk menerapkan budaya positif, berkolaborasi, kemudian juga bergeser dari posisi kontrol yang negatif ke posisi kontrol yang positif. Yang negatif tadi apa Bapak Ibu? Sebagai pemukul, membuat merasa bersalah, ya, ya, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga kita masuk ke yang positif. Yang ketiga apa? Sebagai pemantau dan manajer. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak kita tutup. Pak Momen? Sudah berapa menit? 1 jam 26 menit. Wah, banyak juga. Cukup. Pak Kadina tanya dong. Enggak dengar Pak tadi. Ya, baik. Kalau nggak ada yang tanya, saran. Baik, saya minta saran Bapak Ibu untuk apa yang sudah kami tampilkan. Penutup lah, saran, masukan. Silakan Pak. Pak Santoso. Pak Kadiraja. Oh ini. Senior kita lah. Kalau bisa Pak. Yang Pak khusus Pak Kadiraja depannya Pak. Berdiri Pak. Minta tolong berdiri. Nah, pilih boleh Pak, saran Pak. Oh ini kalau kepala sekolah. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini tadi agak telat, artinya nggak mengikuti dari awal sampai akhir, tapi di sini saya menyimpulkan dari beberapa item tadi memang yang dihasilkan beliau, hasil karyanya tadi memang ada beberapa item yang memang sangat berat. Artinya sangat berat itu kenapa? Contoh di sini mungkin yang berat itu di kesiswaan dan BK. Artinya kami juga pernah melakukan untuk kesiswaan ini memang banyak melototnya. Dari negatif ke positif ini sangat sulit, dan apalagi kita menghadapi siswa-siswa yang memang bukan sekali dua kali, bahkan lebih dari. Nah mungkin kita butuh proses untuk belajar yang tadi disampaikan sama Pak Rudi. Kita harus mengulang
motivasinya belajar. Mungkin mudah-mudahan apa yang sudah Bapak terangkan berdua, insya Allah bisa kita susul. Artinya kita juga punya cita-cita ke depan yang intinya hanya untuk belajar, bukan untuk yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita belajar, masa depan bangsa ini ya lebih bagus. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Super sekali Pak masukannya Pak. Kami merasa tersanjung. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah diseminasi berbagai praktik baik tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Maman Aprizal dan saya sendiri Rudi Aswadi selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pulang Bawang Barat. Tentu banyak kekurangan yang telah kami sampaikan, tapi insya Allah masukan saran dari teman-teman semua itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kami dan menjadi perhatian kami untuk perbaikan di masa yang akan datang. Barangkali cukup sekian, kami tutup ya Bapak Ibu. Jangan lupa nanti insya Allah akan kami buatkan sertifikat yang setara dengan 4 poin. Alhamdulillah. Absennya jangan lupa diisi Bapak Ibu. Baik, cukup sekian, terima kasih. Pak Mom, ada tanggapan? Cukup? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting loh Mas, guru penggerak itu harus smart jadi Pak. Masih cukup 10 sampai 15 kan ya? Pesan ya? 10 sampai 15. Cukup 10. Pak, tolong di sampah-sampahnya Mas, tolong juga dia sampai masing-masing ya. Masing-masing buang. Itu ya. Oh, belum tapi selamat ya. Selamat Mas. Selamat Mas. Lulus Pak. Sikap terbuka kita lulus. Masih lanjut baru modul saham. Masih ada 4. Masih ada 4 lagi, 3 lagi.